Ya, malam ini kita akan teruskan dengan pembahasan kita tentang Kitab Wahyu ya. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa Kitab Wahyu mempunyai beberapa kesulitan dan juga kita melihat tentang cara-cara penafsiran daripada orang yang berbeda-beda tentang Kitab Wahyu. Lalu kita juga melihat tentang judul daripada kitab Wahyu, yaitu Wahyu Yesus Kristus ya. Sebenarnya Wahyu itu berpusat dan berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga melihat bahwa Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos dan di tahunnya sekitar 81 sampai 96 Masehi. Nah, kemudian hari ini kita akan kembali melihat di dalam ayat yang pertama dan kedua. Nah, kita akan melihat sampai ayat yang keenam ya. Nah, di dalam dua ayat ini kita melihat Yohanes kembali memberitahukan kepada kita, khususnya di dalam ayat yang kedua dikatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Wahyu sebenarnya adalah suatu kesaksian Yohanes. Yohanes tidak menambahkan, Yohanes tidak mengurangi, Yohanes hanya menuliskan apa yang dia lihat. Dan dikatakan di sini dia diberikan penglihatan daripada Yesus Kristus ya. Seperti yang juga kita baca, akan kita bahas nanti di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-11. Di situ dikatakan katanya, yaitu kata malaikat, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi di sini kita melihat Yohanes disuruh menulis, dan kalau kita membaca seluruh kitab Wahyu, tuliskanlah, istilah tuliskanlah di sini atau perintah kepada Yohanes untuk menuliskan apa yang dia lihat itu berulang-ulang disampaikan, dan ini merupakan yang pertama kali ya. Jadi Yohanes disuruh untuk menuliskan kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, seperti yang juga kita bahas minggu lalu bahwa kesaksian ini tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah inti ya daripada kesaksian itu, bukan sesuatu hal yang lain. Kadang-kadang kita gampang tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, malah berfokus kepada simbol-simbol atau tanda-tanda atau sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan inti daripada kitab Wahyu ya. Jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita untuk kembali berfokus kepada apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan buku ini sangat unik seperti yang sudah kita pernah bahas, bahwa Wahyu bukan menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang akan datang, yang menderita, yang menebus kita, tetapi justru dia disampaikan sebagai raja yang memerintah ya. Jadi dia bukan domba, tetapi dia adalah singa ya. Dia bukan yang dipaku di atas kayu salib, tetapi dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu berfokus kepada pengorbanan Tuhan Yesus, tentang kerendahan hati Tuhan Yesus, bagaimana Yesus sebagai hamba yang setia dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita tidak mempunyai satu pengertian yang lebih komprehensif tentang bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya sebagai domba, dia adalah sebagai singa, bagaimana dia bukan hanya sebagai yang mengorbankan diri, tetapi dia yang memimpin, dia adalah raja yang memerintah, dia adalah hakim yang adil ya. Kadang-kadang kita kurang membahas bagian ini dan lebih gampang berfokus kepada kerendahan hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itu mungkin menyebabkan kita kurang komprehensif akan pengenalan kita tentang Tuhan Yesus. Dan kitab Wahyu ini justru menolong kita untuk melihat bagian
yang kita kadang-kadang terlalaikan itu. Baik, kembali kita melihat di dalam ayat yang pertama ya. Di situ kita melihat ada kalimat yang dikatakan apa yang harus segera terjadi ya. Jadi di sini dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, istilah segera ini ya seringkali menjadi satu hal yang membingungkan karena ada banyak orang berkata kalau istilah segera terjadi berarti pasti sudah terjadi ya. Lalu ada sebagian orang mengatakan bahkan itu dicatat di dalam sudah menjadi sejarah pada waktu dicatat ya. Nah, sehingga membingungkan apa yang dimaksudkan sebenarnya tentang sejarah yang harus terjadi. Nah, sebelum kita membahas tentang waktunya, pertama-tama kita melihat bahwa wahyu ini sekali lagi diberikan oleh Allah ya kepada Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada Yohanes supaya dituliskan kepada gereja-gereja yang seperti kita katakan tadi 7 gereja yang berada di Asia Kecil. Jadi sesuatu yang masa depan yang belum terjadi itu sebenarnya merupakan sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan ya itu sebenarnya bukan penentuan kita. Dengan kata lain, kadang-kadang kita terlalu memperhatikan tentang rencana kita, agenda kita dan kita kurang ya lupa bahwa kita sebenarnya di dalam dunia ini, di dalam gereja Tuhan yang kita jalankan, yang kita lakukan adalah rencana Tuhan. Karena ayat ini mengingatkan kita bahwa jalannya sejarah dan masa depan, baik gereja, dunia, seharusnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang paling penting bagi kita adalah untuk memahami rencana Tuhan. Ya, kalau pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus telah menolong kita untuk mengenal Tuhan, membaca firman-Nya dengan baik, maka kita akan bertumbuh secara benar dan kita akan semakin mengetahui rahasia rohani dan rencana Allah. Ya, pada hari ini banyak kerohanian orang menjadi stuck, tidak mengalami kuasa Allah. Mungkin salah satunya adalah disebabkan mereka tidak pernah benar-benar mau tunduk kepada kuasa Allah ya. Ya, sebagai murid Tuhan kita memang diberikan hak istimewa ya, kita diundang untuk masuk ke dalam pengertian Tuhan, kita dapat temukan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam firman-Nya. Tetapi di lain sisi kita juga melihat di sini kita disebut sebagai hamba-hambanya. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah doulos yang sebenarnya adalah budak-budak yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan darah Kristus. Ya, jadi kita seharusnya takluk sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita rencanakan ya. Nah, saat ini kita berjalan bersama dengan Tuhan dan apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di bawah pengarahannya, di bawah kuasanya, kita akan mempelajari banyak hal, kita akan memiliki wawasan tentang hal-hal yang tidak pernah dapat kita pelajari dengan cara kita sendiri ataupun dari dunia ini ya. Ya, jadi hidup kita adalah hasil pengorbanan Tuhan Yesus dan Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyelesaikan, untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Baik, kembali kita melihat di sini dikatakan bahwa malaikat itu menunjukkan kepada Yohanes apa yang segera terjadi ya.
Nah, istilah segera ya yang dipakai oleh Yohanes di dalam Wahyu, kalau kita melihat bahasa aslinya itu ada istilah tentang segera atau yang dekat, ya kadang-kadang diterjemahkan dengan yang dekat, ya Tuhan sudah dekat, Tuhan segera datang dan sebagainya. Nah, istilah yang pertama adalah takos, ya. Takos itu ya kita ada istilah namanya tachometer, ya, yaitu mengukur kecepatan. Istilah yang kedua adalah egos, ya. Egos itu seringkali diterjemahkan sudah dekat, ya, sudah dekat. Yang ketiga, istilah yang seringkali dipakai, nanti kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga, adalah istilah melo, ya, melo, yaitu sesuatu titik, ya, sesuatu yang akan terjadi, ya. Jadi di sini kalau di dalam ayat pertama istilah segera ini dalam bahasa aslinya adalah takos, ya, takos. Takos itu biasanya menggambarkan tentang sesuatu kecepatan, ya, kecepatan, sesuatu yang cepat, ya. Jadi belum tidak kadang-kadang tidak menunjukkan tentang kapan itu terjadi, tetapi kalau terjadi itu akan terjadi dengan sangat cepat. Nah, itu takos, ya. Jadi di sini terjemahkan dengan segera datang, ya, segera terjadi, itu memang dalam bahasa Indonesia kadang-kadang gampang kita salah mengerti dan menyangka bahwa setelah Yakobus menulis akan surat ini, maka apa yang dituliskan itu akan terjadi di masa Yakobus. Kalau kita baca istilah segera terjadi. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya tadi, yaitu takos, ya, seperti di dalam 1 Timotius, Paulus juga mengatakan dia berharap dapat segera datang kepada jemaat, kepada Timotius. Nah, dia harap dapat segera datang, seperti kalau kita bilang kita kepingin pulang ke Indonesia, ya, kapan kita tidak rencanakan, tetapi kita ingin pulang, itu artinya, ya. Nah, di lain sisi kalau hal itu terjadi, maka itu kita akan lakukan dengan sesegeranya, ya. Nah, ada orang memberikan satu contoh yang saya rasa cukup bagus. Misalnya kita memakai kredit card, ya. Kalau kita memakai kredit card, kita goreskan di mesinnya, itu biasanya disuruh cepat, ya, goreskannya, ya. Waktu kita mau membeli sesuatu, kita kadang-kadang di mesinnya ada tulis, atau kita beli bensin juga dikatakan kita masukkan, segera kita keluarkan. Nah, itu tidak mengatakan kapan kita harus masukkan, kapan kita menggoreskannya. Ya, misalnya kita sudah pelayan itu sudah menghitung jumlah kita dan kita akan membayar, kita keluarkan kredit card, itu tidak mengatakan bahwa kita harus segera membayarnya. Tetapi pada waktu kita mengoreskan akan kredit card itu, kita harus mengoreskannya dengan cepat, ya. Kalau tidak, tunda itu mungkin pembacaan akan datanya itu tidak jelas dan sebagainya. Nah, itu artinya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah takos di sini tidak mengatakan kapan dia datang, apakah waktu Paulus, apakah waktu zamannya para rasul ataupun pada gereja mula-mula, itu tidak dikatakan. Tetapi pada waktu hal-hal yang dicatat itu terjadi, itu akan terjadi dengan sangat cepat, ya, akan sangat cepat. Bahkan kita mungkin tidak mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri atau untuk menghadapinya, ya. Jadi kita harus selalu siap sedia, ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya. Jadi sekali lagi, penulisan kitab Wahyu bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi penulisan kitab Wahyu sebenarnya adalah untuk mempersiapkan kita, untuk mendorong kita, untuk menguatkan kita, ya. Nah, seperti 10 gadis yang saya katakan tadi, 10 gadis, 5 yang bijaksana, 5 yang disebutkan sebagai
gadis yang bodoh ya yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ke-13 ya. Jadi mereka tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Ya, mempelai itu kapan datang tidak tahu, tetapi pada waktu mempelai itu datang, mempelai itu segera akan masuk dan pintu akan ditutup. Nah, itu istilah segera sebenarnya lebih ditekankan pada proses ya, proses pada waktu dia datang. Jadi perempuan yang gadis-gadis yang tidak mempersiapkan minyak, mereka tidak dapat ikut masuk ya karena mereka belum siap. Jadi itulah kesiapan sebenarnya yang ditekankan di sini. Jadi kalau dikatakan hal-hal ya apa yang harus segera terjadi itu sebenarnya lebih menekankan bukan kapan itu terjadi tetapi terjadinya dengan sangat cepat berlalu ya istilah takos di situ. Baik, kemudian kita melihat di sini yang kedua ya, yang kedua dikatakan dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya memang kalau saudara membaca buku kita juga akan melihat ada buku-buku yang membahas siapa malaikat itu dan sebagainya. Ya saya rasa itu bukan tekanan kita, kembali kita jangan berfokus terlalu jauh nanti wahyunya membahas wahyu bisa bertahun-tahun. Ya, nah kita kalau kembali melihat sedikit tentang malaikat yang dimaksudkan di sini, ya karena kita melihat di sini banyak istilah hamba, ya banyak istilah hamba. Di dalam bagian tengah-tengah dikatakan supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Nah itu adalah gereja-gereja yang dimaksudkan di situ. Ya, kemudian juga ia telah menyatakannya kepada hambanya ya Yohanes. Nah, jelas di sini yang dinamakan Yohanes itu hamba di sini adalah Yohanes. Dan kemudian di bagian akhir daripada buku kita juga melihat bahwa Yohanes dia mencoba untuk menyembah malaikat ya padahal Yohanes tahu malaikat tidak boleh disembah tetapi karena wahyu itu begitu menakjubkan dia ya sehingga dia menjadi begitu tercengang mendengarkan semuanya dan mencatat semuanya itu sampai dia tersungkur ya mau menyembah kepada malaikat ya kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 dikatakan malaikat itu berkata janganlah berbuat demikian aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat ya jadi Yohanes ingin menyembah kepada malaikat tetapi malaikat di sini menunjukkan bahwa dia tidak boleh disembah karena dia juga adalah hamba. Jadi kita melihat di sini istilah hamba pertama dipakai untuk menunjukkan tentang gereja, gereja yang menerima surat itu. Ya mungkin pemimpin-pemimpin gereja ataupun jemaat gereja, pokoknya yang menerima, yang membaca, yang mendengarkan, yang melakukan, ya itu adalah jemaat, ya, adalah gereja Tuhan. Ya jadi hamba-hamba di sini. Yang kedua tentang Yohanes. Yang ketiga di sini malaikat juga menyebut dirinya sebagai hamba ya. Seperti juga di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan dan aku Yohanes akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu dan setelah aku mendengar dan melihatnya aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Kedua kali ya Yohanes mencoba untuk tersungkur di depan malaikat dan mau menyembah kepada malaikat. Lalu kita melihat malaikat itu berkata kepada Yohanes ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Kembali malaikat itu menyebut dirinya sebagai hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya, jadi di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10 Yohanes mencoba untuk menyembah, malaikat mengatakan aku adalah hamba, yang patut disembah adalah Allah sendiri. Ya. Di sini kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-22 malaikat juga mengatakan bahwa dia adalah hamba ya. Nah, di sini kita melihat
ada dua hal yang sangat penting yang kita belajar tentang iman Kristiani kita, ya, tentang ibadah kita, tentang penyembahan kita. Yang pertama adalah sifat manusia yang mudah mengalihkan objek penyembahannya, ya, sehingga menjadi penyembah berhala, ya. Nah, artinya segala sesuatu yang kita tempatkan di tempatnya Tuhan itu adalah berhala di dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan malaikat di tempatnya Tuhan, maka berarti kita menganggap malaikat sebagai objek penyembahan kita, dan malaikat bisa menjadi berhala di dalam ibadah kita. Nah, bahkan sifat hati manusia menjadi penyembah berhala di dalam gereja Tuhan, ya. Kadang-kadang kita melihat ada gereja-gereja yang pada akhirnya bukan menyembah, bukan menekankan ketuhanan Allah, tetapi kadang-kadang denominasi, tradisi, sejarah gereja, ataupun apa yang bahan-bahan, alat-alat, elemen-elemen yang ada di dalam gereja itu yang menjadi objek penyembahan, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Jadi bisa seperti Yohanes, ya, sesuatu yang sangat berbahaya, bisa mengalihkan objek penyembahan kita, malah pergi menyembah kepada malaikat dan bukan menyembah kepada Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa salah dalam hal ini. Ya, sisi yang kedua yang kita pelajari di dalam ayat ini adalah kita melihat perbedaan besar antara malaikat-malaikat Tuhan dengan malaikat-malaikat yang jatuh, yang kita kenal sebagai iblis atau setan, ya. Nah, dosa setan adalah dia mau menarik pujian dari orang untuk dirinya sendiri, ya. Dia tidak melihat dirinya sendiri sebagai alat Tuhan, tetapi dia ingin menjadi objek penyembahan. Dia menganggap dirinya adalah sumber berkat, seperti yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14 atau di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28. Nah, tetapi malaikat pada waktu kita mau mencoba menyembah dia, malaikat justru menegur kita dengan keras dan melarang kita menyembah dia, ya. Seperti kita baca di sini 2 kali Yohanes mencoba untuk menyembah, dan 2 kali juga Yohanes dikoreksi oleh malaikat. Ya, malaikat dengan jelas mengatakan sembahlah Allah, hanya Allah yang patut dan layak kita sembah. Jadi sesuai dengan otoritas dan kehendak Tuhan, setiap kita telah diberikan karunia rohani. Ya, kadang-kadang kita mungkin di dalam menjalankan karunia kita menjalankan dengan sangat sukses, sangat baik, ya, mendatangkan hasil, dan juga bisa mengundang orang untuk memberikan pujian kepada kita, ya. Nah, kalau seandainya kita tidak berhati-hati dengan kata-kata pujian, ya, kita mulai berpikir itu adalah hasil usaha kita. Kita mungkin juga mulai berpikir bahwa kita itu lumayan, ya. Dan kalau seandainya, ya, cara berpikir yang demikian muncul di dalam hati kita, maka kita harus berhati-hati, ya. Seperti dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Ya. Jadi Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau seandainya kita mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi malaikat di sini memberikan satu teladan yang sangat indah kepada kita. Dia tetap menyadarkan kita walaupun dia malaikat utusan Allah yang mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Allah, tetapi dia tetap menyadari dirinya adalah hamba. Ya, itu adalah sesuatu yang patut setiap kita pegang dan ingatkan diri kita bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah.
ya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, kembali kita melihat dalam bagian pembukaan ini, Kristus yang menjadi fokus kita, ya, yang menjadi pusat daripada kitab Wahyu, dan penerima wahyu ini adalah hamba, dan malaikat yang menyampaikan juga hamba. Yohanes yang menerima, yang menuliskan juga adalah hamba, dan Yohanes sendiri menyebut dirinya adalah hamba, ya. Jadi sebagai hamba, Yohanes diperintahkan untuk menulis apapun yang dia lihat, ya. Jadi Yohanes tidak menambah, Yohanes tidak mengurangi, Yohanes tidak mencoba untuk menjelaskan, ya. Dia tidak, belum tentu dia mengerti semua, tetapi apa yang dia lihat, ya, dia tuliskan. Makanya sekali lagi di dalam Wahyu kita melihat ada banyak sekali tulisan yang Yohanes katakan seperti ini, seperti itu, ya. Jadi Yohanes sendiri belum tentu tahu, tetapi karena dia mendapatkan penglihatan itu dan dia disuruh untuk menuliskan apa yang dia lihat, maka dia taat, dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Itu adalah satu contoh yang sangat indah daripada Yohanes bagi kita yang ingin melayani Tuhan dengan setia, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua kita melihat di sini dikatakan bahwa Yohanes telah bersaksi tentang Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya, ya. Jadi Yohanes dengan setia mencatat fase terakhir dari rencana penebusan Allah dalam kitab Wahyu, ya. Nah, jika kita kembali melihat akan tulisan Yohanes, ya, Yohanes memberikan kesaksian tentang firman Allah, katanya, ya. Jadi di dalam Injil Yohanes, Yohanes juga memberikan kesaksian tentang firman Allah, ya, seperti dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes dengan sangat setia mencatat buku tentang kedatangan Tuhan yang pertama di dalam Injil Yohanes. Ya, dia mencatat begitu detail tentang kedatangan Tuhan, siapakah Tuhan. Bahkan dikatakan dia menulis buku itu supaya orang yang membacanya dapat mengenal Tuhan Yesus. Kemudian Yohanes juga dengan sangat setia mencatat hal-hal yang akan terjadi berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi Yohanes ingin memberitahukan kepada kita, pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, dia berada di sana, ya. Dia mencatat, dia menyaksikan semuanya itu, dia mencatat semuanya itu. Setelah 60 tahun kemudian, ya, Yohanes mendapatkan penglihatan lagi tentang fase terakhir daripada keselamatan Tuhan Yesus, yaitu kedatangannya kembali sebagai raja, kedatangannya kembali untuk membawa kita kembali kepada Dia. Jadi Yohanes ingin menolong kita melihat secara komprehensif tentang siapakah Yesus. Ya, kalau kita tidak membaca Wahyu, kita mungkin tidak melihat secara komprehensif siapakah Yesus. Mungkin kita hanya akan lebih melihat satu sisi daripada karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Wahyu secara khusus memberitahukan kepada kita tentang fase terakhir, ya, kisah-kisah yang akan terjadi di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Itu adalah satu tulisan yang sangat indah, yang sangat penting, yang sangat menolong kalau kita mau membaca dengan teliti, ya. Jadi saya harapkan melalui belajar kitab Wahyu ini kita sungguh-sungguh boleh semakin dilengkapi dengan kebenaran Allah, kita semakin mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita, ya. Jadi itu adalah hal-hal
yang sangat penting yang kita akan pelajari selama beberapa saat ini. Baik, kita akan teruskan dengan ayat yang ketiga ya. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Nah, di sini dikatakan berbahagia. Ya, ayat ini dimulai dengan istilah berbahagia. Minggu lalu kita juga menekankan bahwa di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat kitab yang memberikan janji tentang kebahagiaan kalau kita membaca, mendengar, bahkan dan juga melakukan ya, menurutinya. Jadi itu adalah berbahagia ya. Jadi ini adalah suatu surat yang sangat penting mengingatkan kita tentang juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal yang kelima yang seringkali kita kenal sebagai 8 ucapan kebahagiaan atau berkat ya. Nah, istilah berbahagia yang juga ditulis di dalam Matius yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam bahasa Yunani-nya adalah makarios ya. Makarios itu adalah kata yang digunakan berulang-ulang kali di dalam khotbah di bukit di mana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita melihat di sini ucapan-ucapan berbahagia yang dituliskan oleh Tuhan Yesus itu berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, berhubungan dengan bagaimana kita taat kepada Tuhan, bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan Kristiani kita. Dan ayat ini, ayat yang ketiga ini dihubungkan secara khusus dengan kitab, ya, dengan Alkitab dan secara khusus dengan Wahyu. Dikatakan ada di sini dituliskan ada 3 kata kerja yang dituliskan tentang berbahagia ya. Jadi di dalam Matius ada 8 kata-kata berbahagia di dalam kalau kita membaca di dalam Wahyu kita akan menemukan ada 7 kata-kata berbahagia ya. Jadi di sini dikatakan yang membaca, yang mendengarkan, yang menuruti ya. Nah, Wahyu ada 7 kata-kata berbahagia. Ini adalah yang pertama. Yang kedua ya di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 ya di sini dikatakan dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini berbahagia yang kedua ya. Dan juga kita melihat di dalam Wahyu pasal 16 ayat ke-15 dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Jadi orang-orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan, ya orang-orang yang tidak kedapatan telanjang tetapi berpakaian lengkap ya. Nah, itu yang disebut sebagai berbahagia karena inilah orang-orang yang hidupnya berfokus
kepada surga, kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, hidup selalu berjaga-jaga ya. Kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 adalah berbahagia yang keempat ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyebutkan mereka yang berbahagia adalah mereka yang diundang untuk mengikuti perjamuan kawin ya. Jadi dikatakan di sini tuliskanlah. Kita melihat ini juga mengatakan tuliskanlah ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba katanya. Lagi kepadaku perkataan ini adalah benar. Ya, jadi kebahagiaan ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Ya. Kemudian kita melihat juga di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, di situ adalah kebahagiaan mereka yang berpartisipasi di dalam kebangkitan pertama. Ya, jadi dikatakan di sini kalau kita sudah bangkit bersama Kristus di dalam kebangkitan yang pertama pada waktu Kristus datang, kita tidak perlu lagi mengalami kematian kedua. Ya. Jadi kalau kita dilahirkan 2 kali, kita mati 1 kali. Ya, biasa orang mengatakan demikian. Kalau kita lahir 1 kali, matinya 2 kali. Jadi kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita dibangkitkan juga bersama Kristus dan kita tidak perlu mengalami kematian kedua, yaitu penderitaan yang kekal di dalam neraka. Ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Wahyu 22, pasal yang ke-22 ada 2 kali berbahagia yang disebutkan di sini. Ya. Berbahagia yang pertama adalah hampir sama dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, yaitu berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14 daripada Wahyu pasal yang ke-22 dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Apa yang dimaksudkan dengan membasuh jubahnya nanti kita waktu sampai ke pasal yang ke-22 kita akan menjelaskan dengan lebih teliti lagi. Itu adalah orang yang hidup kudus di hadapan Allah. Ya, jadi itu ada janji bahwa mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Itu adalah 7 kebahagiaan. Ya, jadi sekali lagi di dalam Matius dituliskan 8 kata-kata kebahagiaan atau kata-kata berkat, dan di dalam Wahyu kita menemukan ada 7 kata-kata berbahagia. Ya. Nah, ada seorang penulis dia mengatakan demikian. Ya, kita melihat angka 7 ini muncul sekitar 54 kali dalam buku Wahyu ini ya. Ya, jadi kita melihat di sini Matius dia menggunakan 8 kali ya kata-kata berkat. Mengapa Wahyu menggunakan 7? Ya, nanti kita akan pelajari tentang istilah jumlah ya, jumlah angka. 7 itu menunjukkan tentang kesempurnaan ya. Seperti Charles Riley dia mengatakan bahwa di dalam Wahyu ada 54 kali ya Yohanes menulis istilah 7 ya, istilah 7 ya, itu termasuk misalnya 7 gereja, 7 roh, 7 kaki dian, 7 binatang ya, 7 bintang ya, lalu 7 meterai pada gulungan kitab, 7 tanduk, 7 mata anak domba, 7 malaikat, 7 sangkakala ya, 7 guru, 7 kepala naga ya, dan sebagainya ya. Jadi kita melihat banyak sekali istilah 7 itu muncul ya. Kalau kita melihat istilah berbahagia di dalam Wahyu juga muncul 7 kali ya. Nah, tentu saja ketika kita memikirkan angka 7, kita akan memikirkan tentang hari Tuhan beristirahat ya, setelah Tuhan 6 kali melakukan penciptaan, hari ke-7 Tuhan beristirahat daripada segala
pekerjaannya, ya. Dan juga kita melihat konsep yang sama dalam kitab Wahyu ini, ya. Jadi penebusan Tuhan, sejarah penebusan Tuhan ditutup dengan begitu sempurna, ya. Jadi 7 itu seringkali dipakai di dalam kitab Wahyu, ya. Jadi jika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Wahyu, kita akan melihat juga, mengerti juga tentang bagaimana sejarah gereja itu akan berakhir, bagaimana hidup manusia berakhir. Dengan kata lain, kalau kita tidak membaca kitab Wahyu, kalau kita tidak mengerti kitab Wahyu, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi pada akhir sejarah manusia. Jadi kita bersyukur sekali Tuhan menunjukkan kepada kita, ya, dan juga di dalam Wahyu kita akan melihat bagaimana ini adalah berkat yang Tuhan berikan, ya, kebahagiaan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini, ya. Jadi kita kebahagiaan salah satunya adalah kita dapat sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menghadapi akhir daripada sejarah manusia karena kita dapat mengerti, ya, mengerti apa yang Tuhan rencanakan, ya. Tema-tema yang kita baca di dalam permulaan Alkitab juga kita temukan, misalnya masalah dosa diselesaikan, ya, masalah setan diselesaikan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel diselesaikan, ya, dijelaskan di situ, masalah gereja Tuhan Yesus juga diselesaikan di situ, ya. Jadi kita melihat banyak hal yang berhubungan dengan hidup manusia, yang masalah-masalah yang dicatat di dalam Alkitab itu semua mendapatkan jawaban, semua mendapatkan penyelesaian, yaitu Wahyu merupakan satu penutup tentang sejarah manusia. Jadi itu adalah salah satu berkat yang akan kita terima bersama-sama, ya. Lalu kembali kita melihat di sini dikatakan ayat yang ketiga, ayat ini tidak memberitahukan kepada kita berkat apa, ya, kebahagiaan yang bagaimana yang akan kita terima. Nah, tadi dikatakan kita akan pertama kita akan mengerti jalannya sejarah, ya, dan juga setiap orang mungkin setelah membaca akan kitab ini mendapatkan berkat yang berbeda. Misalnya ada seorang pendeta, dia bersaksi, ya, dia merindukan untuk membaca Wahyu, ya. Tetapi pada waktu dia membaca Wahyu, dia menemukan Wahyu seperti yang kita bicarakan minggu lalu, ada banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan Perjanjian Lama. Maka dia harus belajar Perjanjian Lama terlebih dahulu, ya. Nah, pada waktu dia belajar Wahyu, dia dapat mengerti bahkan hampir seluruh Perjanjian Lama karena dia harus menghubungkan kembali ke Perjanjian Lama, konsep-konsep Perjanjian Lama. Dan dia katakan itu adalah berkat yang luar biasa yang dia dapatkan karena melalui Wahyu dia dibawa kembali kepada Perjanjian Lama. Ya, jadi setiap orang akan mendapatkan berkat yang berbeda-beda. Nah, kebahagiaan yang berbeda-beda. Lalu kemudian kita kembali melihat di sini siapa yang akan diberkati atau siapa yang akan berbahagia. Ya, kembali ada 3 kata kerja ini, yaitu membaca, mendengarkan, dan menuruti. Nah, kita tahu keadaan gereja waktu itu, ya, istilah membacakan, mungkin penerima surat itu dengan suara yang keras membacakan kepada jemaat, ya. Itu berbeda dengan situasi kita pada hari ini. Karena kita hari ini kita mempunyai kitab Alkitab di tangan, kita bisa baca kapan saja, ya, bahkan sekarang di dalam cellphone, di dalam komputer, ya, di dalam program-program kita sudah banyak Alkitabnya, sehingga kita dapat membaca kapan saja. Tetapi pada waktu ketujuh gereja mula-mula yang di Asia Kecil yang menerima akan Wahyu ini, mereka mendengar orang yang membacakan. Ya, jadi mereka tidak membaca sendiri. Jadi itulah sebabnya dikatakan di sini mereka yang membacakan. Nah, lalu mereka yang mendengarkan, ya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah mereka yang
menurutinya. Ya, seperti Bible study kita membaca bersama-sama, kita mendengarkan, lalu kita bersama-sama belajar untuk menuruti akan firman Tuhan. Ya, berkat yang sungguh-sungguh kita terima daripada firman Tuhan sebenarnya adalah pada waktu kita sungguh-sungguh menuruti apa yang diajarkan oleh firman Allah. Ya, seperti yang pernah juga diingatkan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 yang sudah pernah kita bahas bersama-sama. Yakobus mengingatkan kita untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, ya. Karena apa? Kalau kita hanya menjadi pendengar, kita sebenarnya menipu diri sendiri. Ya, kita tentu tidak ingin menjadi orang yang menipu diri sendiri. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak dilakukannya, dikatakan kita seperti orang mengamat-amati mukanya sebentar di depan cermin, baru saja dia melihat kemudian pergi dan melupakannya. Ya, itu menipu diri sendiri. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang demikian. Jadi kata kerja yang ketiga di dalam ayat ini yaitu menuruti itu merupakan unsur yang paling penting. Ya, kalau kita tidak melakukan kalimat kata kerja yang ketiga ini menuruti firman Tuhan, maka apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita mengerti itu tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak membawa berkat di dalam hidup kita. Ya, jadi kita ingin, nah tentunya membaca dan mendengarkan sendiri juga mendatangkan berkat karena kalau tidak baca kita juga tidak tahu bagaimana menurutinya. Ya, jadi membaca dan mendengar itu sendiri itu merupakan berkat yang sangat indah yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan kepada kita bukan hanya pada waktu kita membacanya atau mendengarnya, tetapi justru pada waktu kita sungguh-sungguh menerapkannya di dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata demikian, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Ya, jadi kita melihat di sini pengetahuan akan Alkitab bukanlah akhir daripada proses pertumbuhan kerohanian kita. Bahkan mengetahui firman Tuhan sebenarnya merupakan langkah pertama untuk melanjutkan dengan aplikasi. Seorang menulis dengan sangat baik, dia katakan pengetahuan harus berubah menjadi aplikasi. Nah, pengetahuan harus berubah menjadi aplikasi sehingga menjadi hikmat kebijaksanaan di dalam hidup kita. Ya, dia katakan apa yang dimaksudkan dengan hikmat kebijaksanaan? Yang dimaksudkan dengan hikmat kebijaksanaan adalah pengetahuan yang diterapkan di dalam hidup kita. Nah, banyak orang mempunyai pengetahuan yang sangat baik tetapi tidak berhikmat karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Kalau kita tidak menerapkan, walaupun firman Tuhan itu begitu berkuasa, kita tetap tidak mendapatkan faedahnya. Baik, kita akan melihat lagi satu hal yang sangat penting yaitu tentang istilah nubuat. Ya, dikatakan bahwa kita yang mendengar kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah, saya katakan istilah nubuat ini patut kita mengerti dengan benar karena hari ini banyak orang mengatakan kitab Wahyu adalah sastra apokaliptik. Ya. Nah,
Sebenarnya yang dimaksudkan oleh mereka tentang sastra apokaliptik itu berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Wahyu ini. Memang Wahyu di dalam bahasa aslinya adalah apokalipsis, ya, memang juga mengandung apokaliptik. Tetapi yang mereka maksudkan dengan sastra apokaliptik itu adalah sesuatu pernyataan ilahi yang berasal dari masyarakat Yahudi kurang lebih antara tahun 250 sebelum Masehi sampai 100 tahun sesudah Masehi, ya. Mereka menganggap bahwa sastra apokaliptik itu adalah berada di periode Helenistik daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, dan mereka menganggap bahwa sastra apokaliptik itu sebenarnya mencatat sesuatu yang sudah terjadi di dalam sejarah manusia. Mereka kadang-kadang menggunakan nama-nama daripada tokoh-tokoh yang terkenal pada masa-masa lalu untuk menjadi daya tarik di dalam sastra apokaliptik ini, sehingga sastra apokaliptik yang mereka maksudkan itu sesuatu yang hanya dapat ditafsir secara simbolik. Kalau seandainya hanya bersifat simbolik, akhirnya tidak ada ukuran apa sebenarnya yang ditulis. Ya, jadi pada hari ini kita kalau membaca buku tafsiran tentang kitab Wahyu, kita harus berhati-hati, ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang 4 cara yang berbeda di dalam orang mencoba untuk mengerti kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu dianggap sebagai sastra apokaliptik, itu pertama-tama mereka mengatakan kitab Wahyu tidak dapat dijelaskan secara harafiah, katanya, karena memang apokaliptik, simbol-simbol, tanda-tanda menurut mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dijelaskan, sehingga sebagai akibatnya setiap orang mempunyai pandangan, pengertian yang berbeda-beda tentang simbol-simbol tersebut. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan melihat bahwa pada waktu Yohanes melihat simbol-simbol itu, sebenarnya itu adalah hal-hal yang dapat kita identifikasikan. Dan pada waktu kita mengidentifikasikan akan simbol-simbol tersebut, maka kita akan mengerti apa yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu itu, ya. Kita berdoa supaya Tuhan menerangi hati kita, supaya kita sungguh-sungguh dapat mengidentifikasikan semua simbol yang ada di dalam kitab Wahyu, supaya kita tidak seperti orang-orang yang menganggap bahwa Wahyu adalah suatu sastra apokaliptik, ya. Nah, kalau orang-orang yang percaya bahwa Wahyu adalah sastra apokaliptik dan bukan nubuatan, itu juga menganggap bahwa Wahyu itu adalah buku yang mencatat tentang sesuatu yang sudah berlalu, dan mereka suka menyamakannya dengan kitab-kitab seperti Deuterokanonika, ya. Kalau kita mengetahui di dalam Alkitab orang-orang Katolik dengan Alkitab Kristen, itu perbedaannya adalah di tengah-tengahnya ada beberapa kitab, ya. Saya rasa ada, ya, di sini ada beberapa kitab yang disebut sebagai kitab Deuterokanonika, ya. Kalau di dalam Katolik mereka menganggap ini adalah kanon, tetapi di dalam kekristenan kita tidak menganggap ini sebagai kanon. Artinya kita tidak percaya kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang diilhamkan Allah, ya. Kita tidak percaya kitab ini adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah, tetapi orang Katolik percaya bahwa kitab-kitab ini juga diilhamkan oleh Allah. Nah, orang-orang yang percaya bahwa Wahyu adalah sastra apokaliptik, itu mereka menyamakan Wahyu dengan kitab-kitab ini, padahal kitab-kitab ini berisikan sejarah dan
wahyu kita mengetahui itu adalah nubuat, itu bukan bersifat sejarah, tidak mencatat sejarah, tetapi memberitahukan kepada kita sesuatu yang akan datang. Apa-apa yang akan terjadi untuk mempersiapkan hati kita, untuk menolong kita melihat akan situasi kita, untuk menolong kita berubah kalau tantangan-tantangan di hari depan itu terjadi. Ya, jadi ini adalah perbedaan istilah nubuatan dengan istilah sastra apokaliptik, ya. Jadi pada hari ini banyak sekali penafsir-penafsir baik yang di luar Kristen, ya, mereka juga membaca wahyu, mereka juga berusaha untuk menjelaskan wahyu. Ya, saudara mungkin akan melihat di misalnya History Channel dan sebagainya, mereka juga menjelaskan, tetapi mereka menganggap wahyu itu sebagai sastra apokaliptik, ya. Jadi lebih menghubungkan dengan sejarah daripada menganggap itu sebagai sesuatu yang Tuhan beritahukan kepada kita sebagai nubuatan. Tetapi Yohanes dengan jelas mengatakan, ya, ini dari malaikat yang memberitahukan kepada Yohanes, ya, bahwa kitab yang wahyu yang Yohanes tulis itu adalah nubuatan yang datangnya dari Tuhan. Kemudian kalimat yang terakhir, waktunya sudah dekat. Kembali kita tadi menyebutkan 3 macam istilah dekat, ya. Yang ini adalah yang digunakan adalah egos, ya. Egos itu mempunyai pengertian kedekatan, tetapi juga mempunyai pengertian siap, sudah siap, ya. Jadi waktunya sudah siap. Dan tetap tidak mengatakan apakah itu akan terjadi pada zaman Rasul ataupun pada gereja awalnya mula-mula ataupun pada waktu yang abad pertama, kedua, atau kapan, tidak diberitahukan kepada kita kapan, tetapi dikatakan waktunya sudah siap. Jadi kembali waktunya Tuhan dengan waktu kita bisa juga berbeda, ya. Jadi gitu. Ini adalah sesuatu berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang membaca, mendengar, dan yang melakukannya. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta. Nah, kita melihat di sini pertama-tama Yohanes menyampaikan salam, dan di dalam salam itu kita kalau melihat dengan jelas itu ada dia menyampaikan tentang kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil yang sudah kita baca tadi, ya, di dalam ayat yang ke-11. Kemudian dikatakan kasih karunia itu datangnya dari Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Nah, kita melihat di sini dia menggunakan istilah dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ya. Jadi yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi itu menunjukkan tentang 3 waktunya keberadaan Tuhan. Ya, ini menggunakan konsepsi waktu manusia untuk menjelaskan tentang kekekalan Allah. Manusia itu memang ada waktu sekarang, waktu dulu, waktu yang akan datang, tetapi di hadapan Allah semuanya itu adalah sama, ya. Nah, memang deskripsi ini juga bisa disampaikan tentang Allah Tritunggal karena ketiga-tiga person daripada Allah Tritunggal itu memang ada sekarang, sudah ada sejak kekekalan, dan akan ada sampai di dalam kekekalan karena Dia adalah Allah yang kekal. Tetapi kalau kita melihat dari ayat yang keempat, kelima, dan keenam, di dalam kalimat pertama ini lebih menunjuk tentang Bapa, ya, salam dari Bapa. Kemudian dia mengatakan salam dari Roh.
Ya, dan kemudian di dalam ayat yang kelima adalah salam dari anak, yaitu Tuhan Yesus. Jadi satu persatu Yohanes menyampaikan salamnya. Yang pertama dari Allah Bapa, kemudian dari Roh. Pada waktu dia menyebutkan Roh, dia menggunakan istilah dari ketujuh Roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, apakah ketujuh roh itu adalah tujuh roh? Ya, saudara sekalian, itulah yang kadang-kadang membuat orang bingung, yang mulai menjelaskan apa itu tujuh roh, ya roh yang pertama, roh yang kedua, roh yang ketiga. Tapi kalau kita melihat ya, Yohanes sebenarnya menggunakan konsep perjanjian lama. Misalnya di dalam Yesaya juga pernah disebutkan begini, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh yang takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya ini satu roh ya dengan tujuh nama, ya dengan tujuh nama, yaitu roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut ya akan Tuhan. Jadi sebenarnya satu roh ya, tujuh nama, ya tujuh karakteristik daripada roh tersebut ya. Jadi sebenarnya di sini menggunakan istilah ketujuh roh itu juga mempunyai pengertian yang sama ya, sama seperti tentang buah roh ya. Buah roh kita melihat ada 9 karakteristik daripada buah roh yang tercatat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi kalau kita baca bahasa aslinya, buah itu sendiri adalah satu ya. Nah, kalau saudara mendengar orang berkhotbah tentang buah, misalnya buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, lalu dikasih gambar tentang berbeda-beda buah dan sebagainya, itu salah, saudara sekalian. Ya, konsep yang benar adalah satu, karena kita tidak mungkin seorang Kristen mempunyai buah kasih lalu tidak mempunyai buah sukacita, ya tidak, karena itu adalah satu. Kalau kita memiliki satu karakteristik daripada buah roh, kita memiliki seluruh karakteristik. Ini berbeda dengan konsep karunia. Ada orang mempunyai karunia ini, mempunyai karunia itu, ya kita tidak bisa mengatakan ada satu orang memiliki semua karunia, tidak. Tetapi kalau berbicara tentang buah roh, kalau kita memiliki salah satu karakteristik, kita akan memiliki ke-9 karakteristik daripada buah roh itu, karena dia merupakan satu kesatuan. Nah, di sini menggunakan istilah ketujuh roh juga demikian ya, jadi merupakan satu kesatuan daripada karakteristik yang dimiliki, kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus. Kemudian di dalam ayat yang kelima tadi saya katakan dia memulai dengan Allah Bapa, kemudian Roh Kudus, dan kemudian di sini dan dari Yesus Kristus. Pada waktu dia menyebutkan Yesus Kristus, pertama-tama dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah saksi yang setia, ya, saksi yang setia. Yohanes di dalam memberikan salam, dia menyebut Yesus sebagai saksi yang setia, artinya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam wahyu ini, apa yang ingin Tuhan Yesus nyatakan, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Ya, nah, saya membaca satu tulisan dikatakan bahwa kata Yunani kuno yang diterjemahkan menjadi dengan saksi ini adalah sama artinya dengan martir. Kalau kita mengenal martir adalah orang yang mati untuk Tuhan ya. Jadi istilah saksi yang setia itu sebenarnya sama dengan orang yang hidup bagi Tuhan sampai pada waktu dia mati. Mungkin mati sebagai martir, yaitu berkorban untuk nama Tuhan. Kemudian juga dikatakan di sini dia yang bangkit dari antara yang pertama bangkit dari antara orang mati ya. Nah, ini juga berbicara tentang keutamaan ya Tuhan Yesus di antara semua ciptaan Allah. Dia adalah sebagai contoh, kalau dia bangkit maka yang lain-lain juga
akan dibangkitkan, ya. Lalu kemudian istilah yang pertama kalau bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan sebagai yang sulung, itu mempunyai gelar mesianik untuk Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat di sini dikatakan Yesus yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, ya. Jadi kitab Wahyu itu memberitahukan kepada kita tentang kedaulatan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, ya. Jadi ini adalah satu pengungkapan tentang Tuhan Yesus yang begitu agung, yang begitu mulia. Jadi dalam salam ini dengan menyebutkan secara sistematis setiap pribadi di dalam Trinitas, ya. Kita melihat bagaimana Perjanjian Baru menyajikan doktrin Trinitas itu juga disajikan di dalam kitab Wahyu, ya. Ketiga pribadi itu ditulis dengan sangat jelas di sini. Nah, kemudian kita melihat di sini dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, jadi kita melihat di sini sekali lagi Yesus Kristus, Dia bukan hanya saksi yang setia, Dia bukan hanya bangkit daripada kematian yang pertama, bangkit daripada kematian, Dia juga yang patut menerima segala pujian, ya. Karena dikatakan di sini bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, ya. Jadi dikatakan di sini, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, istilah mengasihi itu adalah sesuatu kalimat yang sudah lampau. Nah, ada seorang penulis mengatakan menggunakan istilah lampau itu mempunyai arti yang sangat istimewa, ya. Dia telah mengasihi kita, ya. Nah, itu berarti pada waktu berbicara tentang Dia mengasihi kita, itu berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Dan kasih-Nya itu sudah dilakukan, dinyatakan, dan tidak akan terpengaruh dengan cara hidup kita pada saat ini. Kemudian juga Dia katakan yang melepaskan kita dari dosa. Nah, ada orang secara khusus menghubungkan dengan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 yang mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kronologinya itu bagus, ya. Yang pertama Tuhan mengasihi dulu, baru melepaskan kita dari dosa. Bukan berarti Dia meminta kita untuk terlepas dari dosa, menjadi bersih dulu, baru dikasihi. Ya, jadi bukan usaha kita untuk melepaskan diri dari dosa, tetapi karya Kristus di atas kayu salib. Itulah yang melepaskan kita daripada dosa. Ya, bahkan di dalam Roma pasal yang kelima yang ke-8 dikatakan kasih-Nya telah dinyatakan kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Itu adalah satu hal yang sangat indah yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Ya, Spurgeon mengatakan betapa mudahnya mereka akan memasuki suatu pengertian yang salah tentang kasih Kristus yang mencoba untuk membersihkan diri terlebih dahulu baru pergi mencari Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Tuhanlah yang dapat menyelesaikan masalah dosa yang ada di dalam hidup kita. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita melihat hasil kasih Tuhan, hasil penebusan Tuhan adalah kita menjadi imam-imam dan kita menjadi suatu kerajaan, ya.
Jadi kita dibuat sebagai raja dan dibuat sebagai imam. Nah, kalau kita tahu bahwa imam dan raja tidak mungkin dilakukan oleh satu orang di dalam perjanjian lama. Ya, kalau kita membaca kisah Uzia, Raja Uzia di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, dia justru mencoba sebagai raja ingin juga merangkum ya jabatan yang lain sebagai imam, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ya, ya hukumannya sangat berat. Jadi kita pada di dalam perjanjian lama raja tidak boleh menjadi imam, tetapi setelah kita ditebus malah kita dikatakan lebih baik daripada waktu Adam ya, karena kita bukan hanya diangkat menjadi raja, bahkan juga kita diangkat menjadi imam ya untuk kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan saja ya. Nah, jadi di sini kita melihat dengan sangat jelas ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari pertama-tama, Tuhan telah menyediakan berkat-Nya melalui kitab Wahyu. Kiranya melalui pelajaran Wahyu ini kita menikmati berkat Tuhan ya. Yang kedua, kita belajar Wahyu dengan hati yang memuji, bersyukur dan meninggikan Tuhan. Nah, supaya berkat itu sungguh-sungguh dapat kita terima dan juga kita mempunyai pengertian yang benar tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui kitab Wahyu. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.